Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam mata kuliah Matematika Teknik 1. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang persamaan diferensial biasa orde pertama eksak. Nah, pada minggu sebelumnya kita mempelajari materi persamaan diferensial biasa orde pertama dengan pemisahan variabel, di mana persamaan diferensialnya kita ubah bentuknya dengan memisahkan variabel X dan Y. Jadi misal variabel X-nya di sebelah kiri sama dengan, variabel Y-nya di sebelah kanan sama dengan. Oke. Untuk persamaan diferensial biasa orde pertama eksak, jadi bentuk persamaan diferensialnya kita ubah dulu ke dalam bentuk seperti ini. MXY dx plus NXY dy sama dengan 0. Jadi kita pecah menjadi dua fungsi ya, fungsi M dan fungsi N. Kemudian dikatakan eksak jika terdapat fungsi Qx, Y. Maka nilai do Q per do Y sama dengan Nx, Y. Jadi kita cari juga nilai fungsi Q, Y yang merupakan bagian dari solusi persamaan. Lalu nilai do Q per do Y Nx, Y ini kita gunakan untuk mencari G aksen Y nanti ya. Nah, tahapan penting juga adalah kita menentukan apakah persamaan diferensial tersebut termasuk ke dalam persamaan diferensial eksak atau bukan. Nah, persamaan diferensial itu dikatakan eksak jika dan hanya jika do M per do Y sama dengan do M per do X. Jadi turunan M terhadap Y itu harus sama dengan turunan N terhadap X, baru bisa dikatakan bahwa persamaan diferensial tersebut adalah eksak. Oke. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam penyelesaian PD eksak, yaitu yang pertama, kita ubah dulu persamaan diferensial awalnya ke dalam bentuk dua fungsi seperti ini ya, mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Langkah kedua, kita uji apakah persamaan diferensial eksak atau bukan dengan persamaan yang di bawah ini, do m per do y sama dengan do n per do x. Lalu langkah ketiga, jika eksak, maka integralkan M terhadap X atau N terhadap Y. Nah, langkah ini kita lakukan untuk mencari fungsi Q-nya. Q, X, Q dalam kurung X, Y itu sama dengan integral MX, Y dx plus GY. Ini kalau kita pakai fungsi M. Kalau kita pakai fungsi N, berarti Qx, Y sama dengan N M Q, Y sama dengan integral N X, Y dy plus Gx. Nah, itu kalau dalam fungsi Y. Selanjutnya, kita tentukan nilai N XY sama dengan turunan dari fungsi Q yang kita dapat di langkah ketiga. Setelah itu, kita integralkan nilai G aksen Y untuk memperoleh nilai GY. Kemudian, tuliskan penyelesaian umum dalam bentuk implisit. Jadi, bentuk Q-nya tadi sama dengan C. Langkah terakhir, kita tentukan nilai C-nya jika diberikan kondisi awal tertentu. Contoh soal pertama, misal kita punya persamaan diferensial dy per dx sama dengan min x min 2y per y kuadrat min 2x, di mana nilai awalnya adalah y0 sama dengan
3. Nah, langkah pertama kita ubah dulu persamaan diferensial biasa tersebut ke dalam bentuk seperti ini, dalam dua fungsi. Oke, terus ini tinggal kita kali silang aja. Y kuadrat min 2x, ini kita kalikan dengan dy. Kemudian min x min 2y kita kalikan dengan dx. Sehingga kita dapat yang atas ini. dy y kuadrat min 2x sama dengan min x min 2y dx. Lalu yang min x min 2y dx-nya kita pindah ke ruas kiri, jadi tanda minusnya berubah menjadi positif, sehingga kita peroleh y kuadrat min 2x dy plus x min 2y dx sama dengan 0. Nah, karena bentuk awalnya itu dx-nya yang di depan, jadi yang mengandung dx kita pindah ke depan aja. Jadi x min 2y dx plus y kuadrat min 2x dy sama dengan 0. Jadi setelah diubah seperti ini. M-nya adalah x min 2y, sementara N-nya adalah y kuadrat min 2x. Oke, langkah selanjutnya kita uji keeksakan dari persamaan diferensial tersebut. Caranya dengan persamaan yang ini. Kita cari dulu turunan M terhadap Y. Kan tadi M-nya adalah X min 2Y. Kita turunkan terhadap Y. Cari yang mengandung variabel Y aja. Kan di sini yang mengandung variabel Y hanya min 2Y. Maka ketika diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah min 2 aja. X-nya ini kita anggap 0 karena dia tidak mengandung variabel Y. Kemudian yang bawah, turunkan fungsi N terhadap X. Kan tadi fungsi N-nya adalah Y kuadrat min 2X. Sama karena diturunkan terhadap X, kita cari saja yang mengandung variabel X. Di sini yang mengandung variabel X kan hanya min 2 saja, maka hasil turunannya adalah min 2. Nah, kalian bisa lihat bahwa persyaratan eksaknya terpenuhi, di mana nilai do M per do Y itu nilainya sama dengan do N per do X. Oke, next. Selanjutnya kita cari nilai fungsi Q dengan mengintegralkan M terhadap dx ya. Di sini kita pakai yang M, jadi Q x, y integral M x y dx plus gy. Tinggal ditulis aja nilai M, fungsi M-nya adalah x min 2y dx plus gy. Lalu hasil integralnya adalah integral x dx itu kan sama dengan setengah x kuadrat. Kalian pakai rumus yang ini, rumus integral. Lalu suku kedua min 2y dx, integral min 2y dx ini sama dengan min 2xy. Jadi kalau yang integral nilai aja yang nggak ada x-nya, kita tinggal tambah aja x-nya di bawah, min 2xy jadinya, plus gy. Oke, sesuai dengan rumus integral yang di sini ya. Lalu langkah 4, kita menyamakan turunan Q terhadap Y dengan nilai N. Jadi maksudnya, kita turunkan fungsi Q yang atas ini terhadap Y. Kemudian sama dengankan dengan N. Q-nya kan tadi setengah X kuadrat min 2XY plus GY. Sama dengan N-nya. Di slide sebelumnya, fungsi N-nya adalah Y kuadrat min 2X. Ini tinggal diturunkan saja. Kita lihat pada suku pertama yang depan kan setengah X kuadrat ini karena tidak mengandung Y, kita jadikan 0 aja turunannya. Kemudian min 2XY, turunan min 2XY terhadap Y itu adalah min 2X.
Lalu GY ini kalau diturunkan terhadap Y, hasilnya adalah G aksen Y. Sama dengan Y kuadrat min 2X. Oke, ini min 2X-nya bisa dipindah ke ruas kanan, jadi plus 2X. Karena min 2X ketemu plus 2X, hasilnya hilang. Sehingga sisanya G aksen Y sama dengan Y kuadrat saja. Oke, langkah selanjutnya kita cari nilai GY dengan mengintegralkan G aksen Y-nya. Tadi kan G aksen Y-nya adalah Y kuadrat. Jadi kita integralkan Y kuadrat DY itu menjadi sepertiga Y pangkat 3. Ini juga menggunakan rumus dasar integral. Lalu kita tuliskan persamaan umum dengan bentuk implisit, ya. Q X, Y sama dengan C. Nah, Q-nya kan udah dapet tadi yang di sebelumnya. Q-nya kita dapat ini kan, setengah X kuadrat min 2XY plus GY. Nah, GY-nya kita dapat juga dari yang ini, sepertiga Y pangkat 3. Lalu ditulis aja semuanya. Q-nya menjadi setengah X kuadrat min 2XY plus sepertiga Y pangkat 3 sama dengan C. Lalu langkah terakhir, karena tadi kita diberikan kondisi awal, yaitu Y0 sama dengan 3, maka hitung penyelesaiannya, nanti kita dapat C-nya sama dengan 9. Kalau kalian cara menghitungnya tinggal dimasukin ke persamaan yang atas ini ya. X-nya itu gantinya 0, semua nilai X itu dibuat 0, sementara Y-nya adalah 3. Jadi misal 1 per X kuadrat, karena X-nya ini kan 0 ya di tengah ini, berarti ini sisanya 0. Dikurang 2 kali 0 kali Y-nya 3. Min 2 kali 0 kali 3 kan tetap 0 juga. Lalu ini tinggal yang ini ya, sepertiga Y pangkat 3. Nah, Y-nya adalah 3. Sepertiga dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 kan 27. 27 bagi 3 sama dengan 9. Makanya kita dapat nilai C-nya adalah 9 di bawah ini. Jadi solusi khususnya adalah 1/2X kuadrat min 2XY plus sepertiga Y pangkat 3 sama dengan 9. Oke, selanjutnya ini juga ada contoh yang kedua, yaitu persamaan diferensialnya seperti yang di bawah ini. Kalau bentuknya seperti ini, kita tidak perlu diubah lagi ya bentuknya, karena bisa langsung ditentukan bahwa yang suku yang sebelah kiri, fungsi yang sebelah kiri ini yang mengandung dx adalah fungsi m, kemudian yang mengandung y yang sebelah kanannya ini adalah fungsi n. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal uji keeksakan dari persamaan diferensial tersebut. Uji eksaknya yaitu kita cari turunan M terhadap Y dulu. 5X kuadrat plus 2XY pangkat 3 diturunkan terhadap Y, itu hasilnya adalah 6XY kuadrat. Di sini 5X kuadratnya hilang ya, karena tidak mengandung variabel Y. Sementara yang 2XY pangkat 3-nya, kalau kalian ingat dalam turunan ini kan 3-nya dikalikan ke depan, kemudian pangkatnya ini dikurang 1. Sehingga kalau kalian hitung, 3 kali 2, 6, X-nya tetap, Y-nya pangkatnya dikurang 1. 3 kurang 1, hasilnya Y pangkat 2. Kemudian yang di bawah juga sama caranya, fungsi N kita turunkan terhadap variabel X. Tinggal kalian cari aja yang mengandung variabel X-nya yang mana. Yang ini kan 3X kuadrat Y kuadrat. Ini kita turunkan terhadap X,
hasilnya adalah 2-nya kalikan ke depan, 2 kali 3, 6, X, terus pangkatnya X dikurang 1, sisanya X aja, Y kuadrat. Makanya dapat 6XY kuadrat. Nah, ini karena hasilnya sama, maka termasuk ke dalam persamaan diferensial eksak. Oke, selanjutnya kita cari fungsi Qx, Y. Fungsi Qx, Y itu kita peroleh dari mengintegralkan fungsi mx, y dx ditambah dy. Oke, langsung aja. Integral fungsi 5x kuadrat plus 2xy pangkat 3 dx sama dengan, tambah gy. Ini adalah integral 5x kuadrat dx kan 5/3 x pangkat 3. Kemudian integral 2xy pangkat 3 itu adalah x kuadrat plus y pangkat 3. Nah, ini bisa kalian selesaikan dengan rumus integral yang integral x pangkat n itu sama dengan 1/n plus 1 x n plus 1. Tadi yang di slide sebelumnya. Plus, jangan lupa g-nya juga dimasukkan ke bawah. Oke, kita dapat fungsi Q-nya. Lalu, langkah selanjutnya, fungsi Q kita turunkan terhadap Y, kemudian sama dengankan dengan N. Jadi yang 5x pangkat 3 plus x kuadrat Y pangkat 3 plus GY, kita turunkan terhadap Y dulu, sama dengan N. Nah, N tadi, itu kan fungsi N-nya adalah 5x kuadrat Y pangkat 3 min 2Y pangkat 3. Oke, nah dari yang ruas kiri dulu, kita cari yang mengandung Y. Kalau di sini kan yang mengandung Y adalah X kuadrat Y pangkat 3 dan GY. Jadi yang 5/3 X pangkat 3 ini kita hapus atau nilainya sama dengan 0. Nah, X kuadrat Y pangkat 3 kalau diturunkan terhadap X, itu hasilnya adalah 3X kuadrat Y pangkat 2 tambah G aksen Y. Karena turunan GY terhadap Y itu adalah G aksen Y. Sama dengan 2X pangkat 3 Y kuadrat min 2Y pangkat 3. Nah, kan tadi kita punya yang di sebelah kiri juga ada 2X pangkat 3 Y kuadrat. Di sebelah kanan juga ada. Artinya, karena sama-sama ada di sebelah kiri dan kanan, kita tinggal hapus aja. Dicoret, makanya hasilnya hanya min 2Y pangkat 3. Jadi kita dapat G aksen Y sama dengan min 2Y pangkat 3. Kemudian, kita tentukan lagi nilai GY-nya. GY-nya itu diperoleh dengan mengintegralkan G aksen Y. Jadi, integral min 2Y pangkat 3 dy sama dengan min setengah Y pangkat 4 plus C. Ini juga pakai rumus integral awal atau rumus integral dasar yang tadi di slide sebelumnya. Oke, lalu karena tadi tidak ditentukan nilai awal, jadi kita bisa tuliskan solusi umumnya adalah 5/3 X pangkat 3 tambah X kuadrat Y pangkat 3 min setengah Y pangkat 4 sama dengan C. Jadi ini adalah solusi umumnya. Oke, selanjutnya di soal contoh ketiga. Kita punya persamaan diferensial X, Y, min 1 per X dx, X plus XY plus 1 per Y dx. Nah, ini juga kita tidak perlu ubah ya. Kita bisa tentukan bahwa fungsi yang kiri ini adalah fungsi M, fungsi yang kanan ini adalah fungsi N. Kemudian kita tentukan aja persamaan diferensial ini termasuk eksak atau bukan. Caranya, kita cari turunan fungsi M terhadap Y. Jadi turunan X, Y min 1 per X terhadap Y. Karena di sini yang mengandung variabel Y hanya X, Y saja,
hanya XY saja. Sebentar. Oke, kalau dihitung turunan dari XY min 1 per XD terhadap Y itu sama dengan 1. Ini pertama kalian uraikan aja dulu yang dalam kurungnya. Kalau kita uraikan jadinya kan XY per X dikurang 1 per X. Kan gitu. Karena kita lihat yang ada Y-nya aja, berarti kita ambil yang X XY per X. Karena X per X itu hilang, kan tinggal Y saja berarti. Turunan dari Y aja kan 1, depannya doang 1. Kemudian yang bawahnya juga sama caranya ya. Kita uraikan dulu yang dalam kurung ini menjadi XY per Y ditambah 1 per Y. Oke, karena diturunkan terhadap X, berarti kita lihat aja yang mengandung variabel X-nya. Berarti XY per Y. Y-nya kita coret, sehingga sisa variabel X aja. Nah, turunan dari X terhadap X itu adalah 1. Makanya ini hasilnya sama-sama 1 dan merupakan persamaan diferensial eksak. Oke, selanjutnya kita cari nilai Q-nya. Oke, yang ini selanjutnya kita tentukan nilai fungsi Q-nya dengan integral mxy dx plus gy. Fungsi m-nya kan xy min 1 per x. Nah, ini bisa kita uraikan dulu, kita bawa ke sini. Integral xy per x min 1 per x dx plus gy. Nah, X karena ini kan X di atas, X di bawah bisa hilang, makanya tinggal Y aja. Jadi integral Y min per X dx plus GY. Nah, integral Y dx itu adalah XY. Sini lagi ya. Kemudian integral seper X itu adalah ln X. Jangan lupa ada tanda minnya. Plus GY juga jangan lupa. Jadi fungsi Q kita dapat adalah XY min ln X plus GY. Kemudian kita sama dengankan fungsi, kok M ya? N ya harusnya. Fungsi, ini maksudnya Q. Jadi turunan Q per do Y itu sama dengan N. Ini bukan M ya, ini maksudnya Q. Jadi turunan Q terhadap Y do per do Y x y min ln X plus G Y sama dengan N. Nah, fungsi N-nya itu XY plus 1 per Y. Kalian cek lagi nanti di slide sebelumnya. Kemudian ini kita turunkan terhadap fungsi Y, karena yang mengandung Y kan hanya XY dan GY. Jadi, turunan XY terhadap Y adalah X, dan turunan GY terhadap Y adalah G aksen Y. Sama dengan XY plus 1, lalu X-nya ini kita pindah ke ruas kanan ya, jadi nilainya minus. Makanya XY plus 1 per Y min X. Oke, yang ini kita bisa uraikan jadi XY per Y plus 1 per Y min X. Oke, setelah diuraikan, kan X Y per Y, ini kan Y-nya bisa hilang. Sisa X saja. Oke, kemudian X min X, hasilnya kan 0. Makanya sisanya kita peroleh 1 per Y saja. Sehingga G aksen Y-nya sama dengan 1 per Y. Kemudian kita cari GY-nya dengan mengintegralkan 1 per Y dy.
Nah, integral seper Y dy itu adalah ln Y plus C. Oke, sehingga solusi umumnya Q atau fungsi Q sama dengan C itu bisa kita tulis X, Y min ln X plus ln Y sama dengan C. Jadi ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial yang tadi. Oke, selanjutnya ini contoh terakhir. Kita punya persamaan diferensial 4xy min 3 sin x dx plus 2x kuadrat dy sama dengan 0, di mana nilai awalnya y 2pi sama dengan 0. Oke, ini bisa langsung kita tentukan. Yang m-nya adalah fungsi di sebelah kiri, dan yang n-nya adalah fungsi di sebelah kanan. Kemudian kita uji keeksakannya menggunakan rumus yang di bawah ini, do m, do y. Jadi fungsi 4xy min 3 sin x kita turunkan terhadap variabel y. Di sini yang mengandung variabel y kan hanya yang di depan ya. Turunan 4xy terhadap y itu hasilnya adalah 4x. Kemudian cari lagi turunan fungsi n terhadap x. Do per do x 2x kuadrat. Ini sama dengan 2-nya pindah ke bawah, 2-nya pindah ke depan, kemudian pangkatnya dikurang 1. Nah, hasilnya 4x. Jadi ini kan udah sama, maka termasuk ke dalam PD eksak. Langkah selanjutnya kita cari fungsi Q-nya. Nah, fungsi Q-nya adalah integral nx, y dy plus gx. Oke, nah di sini digunakan fungsi n karena lebih gampang untuk diintegralkan fungsi n-nya dibandingkan dengan fungsi m. Oke, lanjut. Integral n-nya kan 2x kuadrat ya. Integral 2x kuadrat dy plus gx sama dengan 2x kuadrat y plus gx. Oke, lalu turunan Q terhadap X itu sama dengan M. Jadi kita masukkan aja yang atas ini, kita turunkan terhadap fungsi X. Nah, 2x kuadrat Y diturunkan terhadap X, itu hasilnya adalah 4x Y. Ditambah Gx diturunkan terhadap X, hasilnya adalah G aksen X. Sama dengan M. M-nya kan tadi 4xy min 3 sin X. Nah, 4x-nya ini bisa kita bawa ke ruas kanan, hasilnya jadi negatif. Sehingga ada 2 ya, 4xy min 4xy. Ini bisa coret. Makanya hasilnya tinggal min 3 sin X saja. Oke, selanjutnya kita cari integral Gx. Kita cari nilai Gx-nya dengan mengintegralkan G aksen X. Jadi, Gx sama dengan integral G aksen X dx sama dengan integral min 3 sin dx. Nah, integral dari sin itu adalah min cos. Karena di sini ada min cos, hasilnya plus cos. Terus jangan lupa, karena di depannya ada 3, makanya di sini juga tetap ada 3-nya. Jadi, G aksen S. Jadi, Gx, sama dengan 3 cos X plus C. Nanti dibuka lagi rumus integral untuk trigonometri. Oke, nah solusi PD-nya bisa kita tulis. Kalau rumus awal solusi umumnya kan Q, X, Y sama dengan C. Nah, Q-nya adalah ini, 2x kuadrat Y plus 3 cos X sama dengan C. Untuk menemukan solusi khusus digunakan nilai awal Y 2pi sama dengan 0. Oke, jadi dari fungsi ini,
X-nya itu adalah 2pi, dan Y-nya adalah 0. Ini tinggal disubstitusikan. 2 kali 2pi kuadrat kali 0 plus 3 cos 2pi plus C sama dengan 0. Nah, ini kan bisa, ini karena ada 0-nya di depan, kita 0 aja. Kemudian 3 cos 2pi-nya kita bawa ke ruas kanan, jadi C sama dengan min 3 cos 2pi. Nah, cos 2pi itu nilainya adalah 1, sehingga C sama dengan min 3. Dengan demikian, diperoleh solusi khusus persamaan diferensialnya adalah 2x kuadrat Y plus 3 cos X sama dengan min 3. Oke. Nah, sampai di sini dulu untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.